Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Anas Syamrizal Fahmi, SIME. Saya adalah dosen tetap PNS di jurusan D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Saya akan menyampaikan terkait materi yang saya ampu sesuai dengan kapabilitas saya, yaitu terkait materi bank dan lembaga keuangan syariah lainnya. Mari kita ngobrolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang saya ampu adalah materi BLKLS yang kami tujukan kepada mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah KJ61406114. Kemudian pertemuan yang akan saya lakukan adalah 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan di dalam kelas dan 2 kali pertemuan juga di dalam kelas dalam berupa UTS dan UAS. Kemudian konsep materi dalam penyampaian materi BLKLS kami berbasis dengan kompetensi di mana kita fokus kepada keterampilan teknik dan soft skill sehingga akan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan kemudian CPL dari Prodi terkait dengan materi BLKLS adalah menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup luas, kemudian mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat, kemudian mampu menjalankan operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah dengan efisien sesuai dengan regulasi dan standar industri syariah. Kemudian mampu mengidentifikasi dan mengolah risiko keuangan dalam konteks perbankan dan bisnis syariah. Sedangkan untuk subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar daripada konsep dasar ekonomi syariah, kemudian mampu menjelaskan tentang selak-beluk syariah, kemudian mampu menjelaskan tentang asuransi syariah dan produk-produknya, kemudian mampu menjelaskan tentang pegadaian syariah, dan mampu menjelaskan tentang pasar modal syariah, serta lembaga zakat dan wakaf tunai, serta lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk materi RPS sudah kami upload ke Sintesis sehingga mahasiswa bisa mengakses RPS dan menyesuaikan untuk persiapan pertemuan di dalam perkuliahan. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah lab perbankan syariah dan kemudian juga kita ada learning outcome sehingga mahasiswa bisa turun langsung ke bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya terkhusus yang berada di daerah Tasikmalaya. Media pembelajaran yang kemudian kami mencoba berkomunikasi dengan mahasiswa dalam 2 arah, di mana ada audiensi, kolaborasi, kemudian kelompok diskusi, kemudian wawancara dan observasi lapangan untuk diskusi dan tanya jawab, serta penelitian untuk presentasi di dalam kelas kepada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Untuk penilaian, ada penilaian asesmen formatif berupa kuis, kemudian tugas, sikap, yang kemudian akan kita implementasikan sesuai dengan RPS. Sedangkan untuk penilaian sumatif berupa UTS dan UAS. Kemudian untuk referensi buku, kita menggunakan buku menjadi salah satu pedoman khusus terkait bank dan lembaga keuangan syariah, buku milik Syafi'i Antonio, kemudian Yusuf Qardawi, dan mahasiswa juga bebas untuk membeli buku ataupun referensi dari jurnal ataupun website yang akhirnya bisa menjadi landasan atau fondasi untuk diskusi di dalam kelas. Nah, saya akan menyampaikan terkait materi pembelajaran yang akan saya sampaikan selama 14 kali pertemuan, di mana yang pertama adalah terkait konsep dasar ekonomi Islam, kemudian pada pertemuan kedua adalah riba, pertemuan ketiga adalah bank syariah, pertemuan keempat adalah produk dan jasa bank syariah, kemudian yang kelima adalah bank pembiayaan rakyat syariah, kemudian yang keenam adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang kedua, kemudian BMT ataupun Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian pertemuan ke-8 adalah asuransi syariah dan produknya. Kemudian pertemuan ke-9 adalah pegadaian syariah.
Pertemuan ke-10 adalah operasional pegadaian syariah. Yang ke-11 adalah pasar modal syariah. Yang ke-12 adalah reksadana syariah. Dan yang ke-13 adalah sukuk. Serta yang terakhir adalah lembaga zakat dan wakaf. Nah, kemudian saya akan menyampaikan proses video pembelajaran untuk materi yang ke-8 terkait dengan materi asuransi syariah. Ayo kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan hari ini, sebelum kita mulai seperti biasanya saya akan memfollow up callback yang kemarin seperti itu. Kemarin terbaru ada kasus terkait daripada Bank Syariah Indonesia di Aceh itu ada yang mau tutup. Seperti itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu atau enggak? Ada yang tahu? Yang tahu ada? Saya kasih hadiah pulsa 100.000. Ini asli nih 100.000. Gak ada? Asli? Oke, silakan. Oke, masih belum? Masuk. Oh, udah ngobrol ini? Udah, terus? Gimana? Ya udah ini ngobrol. Oh. Oke, coba. Oke. Sebentar. Kita prepare. Biar kelihatan terus. Oke. Untuk perkuliahan hari ini, pertama sebelum kita mulai, saya akan bertanya dulu. Ada pertanyaan dari saya. Ya, kebiasaan kita ya, dalam artian pasti sebelum kalian tidur ataupun sebelum masuk kelas, pasti di antara kita semua pasti udah buka IG. Udah buka IG? Jujur, udah? Buka TikTok? Saya nggak punya TikTok, tapi tetap kita pasti membuka sosial media seperti itu. Entah itu story WhatsApp ataupun story Instagram ataupun TikTok seperti itu. Nah, ada kabar terbaru bahwasanya Muhammadiyah akan membangun atau menciptakan ataupun mendirikan Bank Syariah Muhammadiyah. Kenapa sampai pendiri-pendiri Muhammadiyah itu ataupun penggeraknya itu mau membentuk Bank Syariah Muhammadiyah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu? Saya nggak kasih hadiah. Silakan. Siapa namanya? Siapa? Dendi Adi. Siapa? Dendi Adi. Dendi. Oke, silakan. Pertanyaannya? Alasannya Muhammadiyah itu salah satu organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Pokoknya top 10. Top 10 ya? Oke. Terima kasih. Jawaban kamu benar. Tapi ada yang lebih benar lagi mungkin. Salah satunya, kadang kita itu membuat sesuatu, kenapa sih ada sesuatu? Pasti itu ada masalah. Oleh karena itu kita muncul sebagai solusi. Salah satunya semangatnya adalah karena Muhammadiyah menjadi salah satu top organisasi Islam atau organisasi agama yang ingin menjadikan solusi itu. Kenapa? Karena bank syariah di Indonesia pun kadang belum tentu syariah ataupun belum lengkap prosedurnya ataupun mekanismenya belum tentu sesuai dengan fatwa DSN MUI pada masa perjalanannya seperti itu. Gitu ya, itu untuk prolog kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah la syarikalah wa ala kulli syai'in qadir. Kita masih pagi, kita doa pagi dulu ya. Asbahanallah fitrul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada hari ini ada terkait PLKLS ya. Jadi kemarin kita udah pernah belajar tentang riba dan hari ini kita akan coba ke bab selanjutnya yang terkait dengan takaful atau bahasa Inggrisnya adalah general insurance atau biasanya juga bahasa Inggris lain, ada bahasa Inggris lain. Saya kasih hadiah 5.000. Bahasa Inggris lain, insurance. Oke, nggak ada yang tahu, kasih 10.000. Nggak ada yang tahu? Bahasa Inggris. Apa? Nggak ada yang tahu? Oke, alhamdulillah ya. Apa bahasa Inggrisnya? Assurance. Seperti itu. Jadi selain general insurance ada assurance. Seperti itu. Jaminan. Seperti itu ya. Nah, materi kita adalah general insurance ataupun dalam bahasa Arab takaful secara umum. General umum. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sini kita akan mempelajari materi yang kemarin dulu, kita callback dulu terkait dengan riba. Seperti itu.
ya terkait dengan riba. Apa itu riba? Apa? Penambahan. Ada yang bisa menjawab? Riba ini adalah berasal dari kata dalam bahasa Arab nih, ya nggak? Dalam bahasa Arab, ya dari kalimat ar-rubuah, yarbu di situ, gitu kan ya? Apa artinya? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Silakan ada yang bisa. Silakan. Siapa? Angkat tangan. Oke. Arti dari riba. Oke. Betul. Jawaban Anda. Riba itu adalah di kalimat roba yarbu, artinya adalah tumbuh. Karena ada tambahan di situ. Yang enggak dari hutang, kemudian ada tambahan di situ. Seperti itu ya. Kita ke materi hari ini terkait dengan takaful. Ada yang tahu takaful secara umum? Takaful berasal dari bahasa Arab. Dari kalimat apa? Ada yang tahu? Apa tira? Dari kalimat apa? Dari bahasa Arab, takaful dari kata apa? Tahu? Nggak tahu? Nah, ini materi baru gitu kan ya. Tapi hakikatnya mahasiswa adalah ketika kalian hadir di kelas, besok materi apa, maka harusnya kalian udah belajar tuh di rumah. Ya nggak? Selain materi yang kemarin tuh, materi kita tuh riba. Seperti itu. Apa? Takaful? Ada yang hafal surat Al-Baqarah ayat terakhir, saya kasih hadiah 50.000. Unik katanya dari pesantren, apa? 50.000 real ini. Silakan. Ayatnya, Bismillah, ta'awud dulu. Ya, kurang benar. Ada yang lain 50.000, satu ayat full. 50.000, enggak ada yang berminat? Katanya dari pondok. Ada? Enggak ada? 50.000. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalimat yang pertamanya tuh, biasanya kalimat yang pertama kan apa tuh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, tidak akan membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita sesuatu yang kita tidak kuat. Nah, makna takaful di sini dari kalimat kafala. La yukallif. Ya, artinya apa? Beban. Ya toh, ataupun dalam bahasa yang lain itu jaminan. Seperti itu. Understand? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Nah, ini pengertian dari kalimat bahasa Arabnya. Kita coba layar selanjutnya ya. Coba kita layar selanjutnya. Nah, kita juga kan teman-teman yang di rumah ya, mungkin teman-teman yang di rumah silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa angkat tangan, karena kita kuliah perkuliahan hari ini dengan kondisi cuaca dan lain-lain kita mengadakan perkuliahan secara hybrid seperti itu. Ya, teman-teman yang di rumah silakan ada yang pertanyaan, Maul, Faida dan lain-lain, nggak ada ya? Kita lanjut ya, teman-teman bisa membaca di sini pengertian asuransi menurut Robert Meher. Sebelum kita membahas terkait asuransi syariah, kita harus tahu dulu tuh asuransi itu apa, gitu kan ya? Asuransi itu apa? Nah, asuransi menurut Robert Meher silakan dibaca, Siti. Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit exposure dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Oke, ya jadi menurut Robert Meher dalam bahasa Inggris tadi ya, prinsip asuransi bahwasanya asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan. Jadi apa itu mengurangi risiko keuangan? Kalau misalnya kita meninggal, ketika kita kecelakaan, mobil misalnya nih, mungkin keluarganya yang punya mobil ya, yang punya mobil, pernah kecelakaan mobilnya? Ada yang pernah kecelakaan? Mobilnya, rumahnya mungkin kebakaran? Nggak ada, motornya kecelakaan pernah, cuman nggak diasuransiin. Kalian tahu artis itu ya, siapa namanya itu yang Angelina Jolie ya, bahkan artis tuh Angelina Jolie, Cristiano Ronaldo itu betisnya tuh diasuransiin. Betis Ronaldo itu diasuransiin. Ketika lecet dikit itu 10 miliar keluar, 500 juta keluar. Messi itu ya anak istimewanya FIFA itu ya, ketika lecet dikit itu keluar tuh. Itu keluar tuh asuransinya. Jadi kenapa? Untuk mengurangi resiko keuangan. Keuangan gimana?
Misalnya tadi mobil, ketika misalnya kecelakaan, masuk asuransi, maka ketika masuk asuransi, dia udah punya dana. Itu ketika mobil. Belum nanti ketika manusia, ataupun asuransi jiwa. Ketika kita meninggal, maka ada uang pertanggungjawabannya. Seperti itu. Nah ini menurut Robert Maher teorinya. Kemudian di sini menurut Undang-Undang Dagang di sini ya, KUH Dagang pasal 246, asuransi atau bahasa Indonesia bisa dibilang pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Ya enggak? Jadi misalnya kita ikut asuransi, berarti kita menjadi tertanggung. Jadi ketika kita ada apa-apa, maka penanggung atau bank yang kita bayar ataupun lembaga keuangan yang kita bayar itu menanggung kita. Seperti itu. Gitu ya. Intinya apa? Intinya di situ antum bisa lihat ya, kawan-kawan bisa melihat bahwasanya, silakan dibaca kesimpulan dari asuransi itu apa. Silakan, siapa namanya? Audrey. Susah nama kamu ya. Audrey, lahir di mana? Oh, Jakarta. So difficult name. Blasteran kamu. Blasteran. Asli. Papa dari? Oh. Sudah saya. Oke. Silakan dibaca kesimpulan dari asuransi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan di sini antara lain: tertanggung, yaitu Anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Tertanggung merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian atau musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan. Oke, thank you. Ya, mungkin teman-teman yang belakang agak kedengeran ya, yang di rumah juga mungkin kedengeran ya. Ah, konklusinya itu kan asuransi konvensional, ya enggak? Konvensional asuransi. Nah, syariahnya itu apa? Kemarin kita udah belajar riba, berarti asuransi syariah itu apa? Ada yang tahu? 20.000 pertama. 20.000 pertama, saya nggak bawa coklat. Ya nggak, besok pekan depan kita ada kuis lagi, insya Allah saya akan bawa coklat. Kedepannya lagi bawa motor. Seperti itu. Tapi untuk hari ini uang 20.000. Berarti kesimpulannya asuransi syariah itu apa? Siapa namanya? Deris, apa? Asuransi syariah. Asuransi yang tentuannya berdasarkan syariat agama Islam. Boleh, oke. Saya kasih 10.000 ya. Nanti tolong dicatat nih. Pulsa 10.000. Deris. Takut saya lupa ya. Deris. Ini asli. Oke. Lengkapin. Masih belum? Masih belum? Masih belum? Dan tabah. Bukan, ya. Masih itu jauh banget, masih belum. Audrey, mohon maaf. Agama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Islam. Oke, karena kita kadang kemarin di kelas lain ada yang agamanya non Muslim, saya akan kasih tahu bahwasanya di Bible itu ada di ayat kalau nggak salah Yohanes pasal 24 itu ada tuh pengertian dari riba seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf, ada yang bisa menjawab? 20.000 pertama? Apa, Ustadz Imam? Asuransi syariah tadi? Menurut saya penambahan dari Deris di mana asuransi syariah itu asuransi yang memang diikat oleh nilai-nilai Islam. Namun untuk lebih jelasnya asuransi tersebut itu kan kalau dari konvensional ini diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Sedangkan kalau untuk yang syariah yang saya tahu itu dari hasil yang berbagi gitu, dan berbagi itu apabila ada yang kecelakaan, nah itu diberikan kepada yang tertentu. Oke, makasih. Betul, tapi itu penjelasan secara terus. Tapi untuk ini penjelasan konklusinya belum. Tadi dari Deris ya, udah cukup membantu bahwasanya asuransi syariah adalah di situ tuh. Asuransi syariah apa? Berpedoman, berprinsip dengan syarat Islam. Masih kurang. Berpedoman apa? Dengan Quran dan hadis itu yang saya butuhkan. Ada Quran dan hadis. Konvensional berpedoman dengan undang-undang.
Seperti itu. Dan peraturan di kepemerintahan kita. Sedangkan kalau misalnya syariah itu sesuai dengan Quran dan hadis. Kayak mana caranya? Harus sesuai dengan Quran dan hadis. Innalillahi Quran dan hadis. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi di situ tadi dijelasin oleh Imam terkait penjelasan lebih detail bahwasanya dana yang di situ yang berputar kalau misalnya konvensional itu kan transfer resiko, transfer risk gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya meninggal, maka uang orang lain yang kemarin dikumpulkan itu menjadi saya. Seperti kalau di dalam yang syariah itu ada pakainya sharing, risk sharing. Seperti itu. Gitu ya. Cukup dipahami ya. Mungkin di awal ini prolog ya karena waktu yang memang sedikit ini ya. Kita coba di sini kita kuis ya untuk pemahaman awal ya. Kalian bisa membuka HP kalian, nanti akan saya cek ya. Yang di rumah kalian juga bisa cek kode yang akan saya berikan ya di sini. Sebentar. Oke. Oke, matiin dulu Pak Ali, punten. Oke, saya udah siapin yang di rumah juga ya. Antum bisa yang di rumah bisa cek di situ. Buka yang belum pernah ikut kuisis pasti di rumah waktu SMA karena kemarin mungkin COVID pasti udah pernah semuanya. Ini apa namanya? Namanya adalah alamatnya nih passwordnya. Oke. Oke, silahkan masukin. Masuk baru 4 yang lain. Peringkat pertama akan kita kasih hadiah. Ya enggak? Umroh. Ya enggak? Amin gitu kan ya. Tapi akadnya nanti seperti itu. Gitu kan ya. Oke. Nanti kita kasih hadiah di akhir nomor 1. Ya, kita akan kasih hadiah sehingga kita juga berpikir critical thinking kita jalan seperti itu. Masih 10, masih 11. Ya, sesuai jumlah kita ya. Kita akan ada berapa? 40. Jadi harus join semua. Seperti itu. Kalian yang udah boleh masuk bisa cek ya. Nanti bisa ngasih stiker itu loh, ngasih emot gitu loh ya. You must punch your friend gitu kan ya. Nanti juga ketika misalnya di dalam kalian di dalam tuh udah masuk, ternyata jawaban kalian itu benar. Ternyata poin teman kalian pengen ngelangkahin dia. Nah, kalian akan dapat bonus. Kalian bisa nurunin nilai teman kamu. Nah, pilih aja teman kamu yang kamu mungkin kepingin dia turunin. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Yang di rumah ya, saya tunggu 2 menit lagi. Oke, saya tunggu 1 menit lah ya. Seperti itu. Oke, kita coba mulai ya. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Ini gampang sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sangat gampang. Ya, jadi kemarin yang kita follow up yang di rumah. Ya, pertanyaan di situ. Kita bisa lihat live ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, pertanyaan pertama kalian bisa cek juga. Mungkin ada pertanyaan acak ya. Ada yang pertanyaan ini dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Oke, silahkan ambil dicek ya. Oke, di situ berarti. Oke.
Oke, ini tadi beberapa contoh ya. Ada 3 yang benar, ada 2 yang salah ya. Ini berarti belum mulai memahami ya. Nggak apa-apa, ini sebagai tolak ukur kita. Sejauh mana kita mempelajari ataupun memahami materi yang udah kemarin kita sampaikan sedikit. Dan tadi seperti itu, terkait asuransi syariah. Masih nomor 1 Dendi, disusul Revalina, sama Siti. Seperti itu. Cek lagi. Oke. Waktu berjalan ya, 3 menit lagi. Oke. Kamil, Cindy. Cindy mana Cindy? Oh Cindy, saya belum pernah ketemu ya. Cindy. Nisha mana Nisha? Nisha. Nama lengkapnya Nisha Syaban, bukan? Bukan. Oke. Lanjut. Oke. Masih Revalina, disusul Dendi. Oke. Yang di rumah ya, jangan sampai ini ya yang di rumah ketinggalan seperti itu. Oke. Oke. Di pause dulu Pak Ali. Oke, kita close ya, kita coba siapa sih yang jawabannya paling banyak benar. Kita coba. Oke, kita selesai untuk gamenya. Oke, itu bisa lihat ya. Alhamdulillah. Oke, berarti yang dapat loh. Kesusul. Oke, berarti yang dapat hadiah Kif ya. Oke. Pause dulu Pak, pause Pak. Oke, Kif ya, nama lengkapnya siapa? Oke, saya kasih hadiah setelah ini ya. Bagus sekali ya. Nah, di aplikasi ini nanti kita akan, karena waktu ya, waktu yang udah mendekati karena gantian kelasnya. Jadi nanti akan saya share ke Google Classroom. Nanti di postingan nanti akan saya share hasil daripada ini. Sehingga kita tahu nomor mana aja yang salah dan mana aja yang benar. Sehingga nanti ketika kalian di rumah kita bisa cek. Dan nanti akan saya tanyakan pekan depan. Seperti itu. Dan pastinya dengan kuis dan hadiah yang lebih menarik lagi. Seperti itu. Itu ya. Oke, yang tadi pertama Kif ya. Dulu SMA di? Oh, bagus. Ya, kemudian Siti sama Hasna ya. Seperti itu. Oke. Itu daripada kita. Nah, di sini kita udah lihat ya, setelah game kita coba memahami dulu inti dari syariah itu yang jaminan atau pertanggungjawaban di mana yang diatur oleh fatwa DSN MUI. Jadi harus sesuai dengan fatwa DSN MUI. Tadi udah jawab juga, harus berdasarkan Quran dan hadis. Dan harus terhindar dari maghrib. Apa itu maghrib? Betul. Dendi, seperti itu. Ya, maghrib biasa kita singkat jadi maisir, goror, riba. Apa itu maisir? Maisir? Apa itu maisir? Maisir? Yang tahu 10.000 pertama? 10.000 kedua? Nggak ada? Maisir? 10.000 pertama. Judi. Gitu kan ya? Goror? Ketidakjelasan atau ketidakpastian. Bedanya itu asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Salah satu di situ ada gorornya. Seperti itu. Riba. Dan tadi adalah riba. Seperti yang kita jelasin di awal. Mungkin itu materi untuk sekelumit ataupun sekecil sedikit pengertian umum daripada asuransi syariah yang kemudian kita akan jelaskan di pekan depan untuk bab selanjutnya ya. Asuransi syariah tadi ya udah dijelaskan seperti itu. Oke, yang di rumah juga saya kira cukup paham ya. Kalau misalnya tidak paham bisa raise your hand seperti itu, bisa raise your hand sehingga kita bisa mengetahui you itu understand or not seperti itu. Oke. Perkuliahan pada terakhir seperti ini. Ada pertanyaan? Oke. Silakan satu pertanyaan aja. Oke, terima kasih Revalina. Pertanyaan sangat bagus sekali ya, karena kita udah di kesimpulan, kita harus paham makna dasar apa itu dari riba seperti itu. Gitu kan ya. Riba berasal dari bahasa Arab ya, tadi kita udah jelasin ya, dari kalimat roba yarbu. Di situ ada rubuah, apa itu tumbuh seperti itu atau penambahan seperti itu.
Gitu ya. Jadi ketika misalnya contohnya kita minjem hutang tapi dengan akad di awal ataupun kontrak di awal nanti kamu harus bayar 10 juta, kita minjem 9 juta, maka di situ ada riba, ada tambahan. Kenapa tambahannya perjanjian di awal? Seperti itu. Gitu ya. Cukup jelas ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan asuransi syariah. Kita akan bertemu pekan depan dan untuk PR-nya nanti akan saya share di Google Classroom ya beserta link daripada jawaban yang tadi kita kuis. Seperti itu. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.